Assalamualaikum, selamat pagi. Akhirnya sudah tanggal 30 Ramadan sekarang bagi Muhammadiyah. Kalau yang pemerintah NU hari ini tanggal 29 ya kalau nggak salah. Kemungkinan besar hari raya itu sama besok ya, kemungkinan besar. Tapi yang atau nanti kita nunggu sidang isbat dari Kemenak gitu ya. Hari Rabu besok tanggal 10 April 2024. Sedangkan yang jamaah aulia Mbah Beno itu sudah kemarin Jumat begitu. Saya tadi malam baca postingan dari teman-teman di grup di WA grup. Itu dari pihak Mbah Beno itu sudah didatangi oleh pihak Suriah NU begitu dan ditanyakan kenapa kok sampai kemudian beliaunya itu menyampaikan sudah bisa berkontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu bisa menjadi justifikasi untuk menentukan awal puasa ataupun awal Idul Fitri begitu. Jadi Babnya menyampaikan bahwasanya itu merupakan derajat wusul ilallah, sudah sampai kepada sudah kasef begitulah, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini saya bacakan saja ya. Dan derajat wusul ini menurut pengakuan Mbah Beno itu beliau dapatkan setelah berziarah ke Syekh Jumatil Kubro. Allah Syekh Jumatil Kubro itu kan sangat berpengaruh kalau di Jawa kayaknya tidak, yang dulu pernah berperang dengan Kiai Semar kalau tidak salah begitu ya. Dan juga Mbah Beno mengatakan derajat wusul tadi semakin kuat ketika Mbah Beno berkomunikasi dengan Syekh Samarkandi begitu. Terus dari pihak Suriah dan Tanfidiyah juga sudah memberikan pembinaan bahwasanya ya kalau untuk menentukan akhir dan awal Ramadan ya dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh syariat ya, bisa dengan ruqyat ataupun hisab begitu, tidak melalui kontak batin langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga Nabi saja yang sudah tarafnya Nabi ya, di atas para wali, di atas siapapun begitu kan, masih menyuruh agar menggunakan metode yang ilmiah begitu dengan ruqyat begitu. Nah, kemudian disarankan oleh pihak Suriah dan Tanfidiyah jikalau kedepannya Mbah Beno dalam ketentuan tentang awal ataupun akhir Ramadan itu memiliki keyakinan sendiri yang itu merupakan hasil kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala, disarankan agar tidak usah mempublikasikan kepada publik ya, kepada orang-orang secara umum, apalagi kemudian mengajak untuk mengikuti keyakinan tersebut begitu. Dan disarankan juga jika ada masyarakat bertanya, disarankan agar masyarakat mengikuti pemerintah saja, tidak usah mengikuti beliau sendiri begitu. Iman juga saya cocok dengan saran seperti ini ya. Keyakinan apapun ya, entah itu ngaku nabi atau apa segala macam dan jenisnya lah, udah sampai derajat wusul atau bagaimana begitu, makom spiritual apapun, tapi kalau dalam pengaplikasiannya ataupun implementasinya secara real itu malah berseberangan dengan kebanyakan orang, dengan mayoritas itu ya mendingan tidak usah dipublikasikan ataupun ya tidak usah ngajak-ngajak orang lain begitulah, tapi cukup diamalkan, diyakini sendiri saja begitu, daripada malah menimbulkan kegaduhan begitu kan, gitu seperti itu. Jadi menjadi masalah kan karena kemudian mengajak orang lain, menyarankan agar orang lain mengikutinya begitu, itu kan jadi malah menimbulkan masalah ya, menimbulkan kegaduhan ya, karena jalannya sudah terlalu lebar, 5 hari masalahnya seperti itu. Kayak dulu Al-Khalaj ya, dia sampai ke taraf ya, menurut klaim dia sampai ke taraf wusul juga, sampai ke taraf hurul malah ya, sudah lebur bersama
Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mengatakan anal haq, akulah Tuhan, begitu kan. Ya terlepas dia mengatakan hal itu di luar kontrolnya ataupun karena kemauan sendiri, itu juga menjadi masalah ketika dikonsumsi oleh publik, begitu. Makanya kemudian dari pihak berwenang pemerintah kekhalifahan pada saat itu menghukum mati, begitu. Nah, karena itu membahayakan akidah kalau kemudian menyebar dikonsumsi atau menjadi budaya, mungkin katakanlah menjadi praktik di mana-mana oleh setiap muslim, itu kan berbahaya, malah menjadi tidak produktif nanti, begitu kan. Nah, jadi gila semua nanti. Ya kayak kasusnya Syahid Tijana kan juga seperti itu, sama dengan al-khalat la manunggaling kawula Gusti. Itu kan bagi orang-orang awam, kebanyakan orang sangat berbahaya, begitu kan, kalau kemudian dalam implementasinya kan mengabaikan syariat, begitu. Makanya kemudian dari para wali itu berkeputusan untuk menghukum mati si Syahid Tijana ini, ya, karena sangat berpotensi untuk mengganggu, merusak akidah umat yang awam, begitu. Nah, ini juga sama. Derajat usul ilallah ini ya, bagi orang kebanyakan masyarakat awam, ya ini sulit, susah dipahami, bahkan mungkin tidak masuk akal, ya. Dan jika kemudian diterapkan, ketika kemudian menjadi landasan untuk menetapkan hukum, jadinya berbahaya. Yang ada adalah kegaduhan, kekacauan di masyarakat, begitu kan. Ya, andaikan kontak batin dengan Allah, begitu, tapi kemudian menyesuaikan beriringan dengan syariatnya, tidak berseberangan, ya andaikan jarak paling 1 hari ya nggak masalah. Tapi karena kemudian hasil kontak batin itu malah jaraknya kesenangannya terlalu jauh, ya 5 hari antara Jumat dan Rabu, kata itu kan jadinya menimbulkan kegaduhan di masyarakat, kebingungan juga, ya. Nanti yang awam juga kalau ikut-ikutan juga menjadi di luar nurul, begitu, jadinya kurang pas. Kalau ditanya, misalnya tadi itu ditanya, kok lebaran sekarang ya sudah kontak batin dengan Allah kok. Repot jadinya. Ya begitu dah teman-teman, untuk renungan pagi ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.